Gini loh, karena apa ya, eh, evaluasi PKN itu sebenarnya kalau kita lihat ya, eh, telat alias terlambat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam strukturalisasi kabinet, dalam strukturalisasi pemerintah, seharusnya em, Pak Pak Presiden Prabowo ini harusnya tahu siapa yang kompatibel untuk menangani MBK, siapa yang kompatibel untuk menangani eh, jurusan makan nasional alias eh, kepala badan MBK tersebut. Karena gini, dugaan saya ini baru dugaan saya. Eh, si tersangka tiga ini, kenapa dia jadi tersangka? Karena yang melaporkan ke kejaksaan itu bukan orang lain, bukan masyarakat sipil, tapi dugaan saya yang mengasih informasi itu adalah antara dua, KSP, atau memang Pak Presiden tahu tahu sendiri, atau Pak Presiden yang mengkasih informasi ke Kejaksaan Agung, sehingga Jaksa Agung memerintahkan ke Kejaksaan ke Jaksa Agung Muda Bidang Eksekusi untuk menyelidiki kasus markup harga ataupun jual beli titik SPPG. Nah, di sini saya membacanya dua faktor. Bisa faktor KSP, yang KSP tahu duluan informasi ini lalu didirect langsung ke Pak Prabowo, atau yang kedua, Pak Prabowo tahu duluan daripada KSP, akhirnya Pak Prabowo mengambil satu keputusan untuk mengganti kepala badan uh, makan bergizi gratis yang sebelumnya dijabat oleh salah satu tersangka dari dua tersangka itu, dari dua tersangka lain itu. Ya menurut saya dua faktor itu bisa dari KSP atau bisa dari presidennya sendiri yang mengasih input ke Kejaksaan Agung untuk menyelidiki kasus markup harga ini, atau kasus penggelembungan anggaran kalau bahasanya media ya. Saya mengikuti bahasanya media gitu. Nah, di situ kita baca apa namanya penggelembungan anggaran, apa namanya markup harga. Dua hal. Markup harga itu adalah kong kali kong antara penjual sama pembeli. Kalau memang pembelinya mau dinaikkan, penjualnya mau diturunkan, itu nggak markup harga namanya. Nah, ini sama-sama penjual mau dinaikkan, pembeli juga mau dinaikkan lagi. Penjualnya misalnya naiknya 10-20% lah. Pembelinya mau naik lagi menjadi 30-40%. Artinya dari sisi itu memang eh, trouble MBG bermasalah ini sudah dari awal pelaksanaan gitu kan. Ya, belum lagi faktor SPPG. Peletaan SPPG di berbagai tempat provinsi, berbagai kabupaten kota provinsi, hampir bisa dikatakan SPPG itu leak of the tax, bukan kontributif tax.
lift out tanggung jawab dari kepala SPPJ atau tanggung jawab dari kepala industri tersebut. Kepala pengadaan SPPJ atau kepala industri tersebut yang melakukan penanggung-jawaban tindak lanjut. Tergantung orang mau bilang bahwa itu karena disogok oleh pejabat tinggi BGN misalnya, atau yang lain misalnya gitu. Menurut saya, versi saya mengatakan bisa arahnya ke situ. Kalau dikatakan tidak linear dengan asumsi atau afirmatif yang saya katakan barusan. Nah, itu satu hal. Kedua adalah diplomasi yang menurut saya dalam konteks hari ini, diplomasi jabatan, diplomasi ruang diskusi dan sebagainya, menurut saya dalam konteks ini ya nggak ada gitu. Di BGN sendiri pun tidak mengkaitkan kepada ruang diplomasi, tidak ada ruang refleksi, tidak ada ruang untuk mengkategorisasinya, untuk mengcounter bahwa hal imajiner atau imajinatif, tergantung pihak dan orang tersebut. Saya mengatakan tergantung pihak dan orang tersebut. Kalau orang tersebut mau keuntungan, lalu dikategorikan bagian dari keuntungan marabah harga tadi, ya bisa kena, harusnya bisa lebih dari 3 tersangka minimal saya mengasumsikan 5 atau 4 tersangka lah minimal ya. Kalau bisa lebih itu bagus, bahwa memang menunjukkan MBG dalam konteks hari ini makan bergizi gratis tersebut bermasalah secara struktural maupun secara implementasi di lapangan gitu. Jujur gini, kalau trouble maker-nya ke menu, sebenarnya saya nggak mengarah ke situ, tapi komplementari saya adalah keanggarannya. Dengan makan begitu banyak uang APBN, dengan makan begitu banyak anggaran, menurut saya kalau ruang diplomasi, ruang diskusi tersebut tidak ada, mau jadi apa nih barang atau nih sayuran atau nih nasi misalnya, kalau kita bicara MBG secara luas ya. Tapi saya mengatakan karena saya nggak sekolah, saya nggak ada ruang untuk punya MBG atau dapat MBG dari pemerintah, saya belum bisa mendeklar bahwa masakannya enak enggak, sayurnya enak enggak, nasinya basi atau enggak misalnya kayak gitu, ikannya fresh atau enggak, atau memang buahnya busuk atau enggak misalnya kayak gitu. Itu yang saya dalam konteks ini ya, saya memang belum bisa menjabarkan lebih lanjut. Kenapa? Karena saya tidak punya ruang untuk mengatakan oh ini enak, oh ini enggak, oh ini enggak enak atau segala macam, karena saya enggak nyobain dan saya enggak punya ruang untuk itu. Saya enggak punya ruang untuk mengatakan bahwa ini enggak enak, bahwa yang enak itu ini dan sebagainya. Saya enggak punya ruang untuk mengatakan itu. Nah, satu lagi, kalau kita bicara anggaran, normally anggaran makan bergizi gratis itu 100 triliun misalnya. Dengan memakan uang APBN 100 triliun,
contohnya kayak di negara-negara, misalnya ambil contoh Singapura, dengan penduduknya nggak sebanyak kita tapi memakan anggaran begitu tinggi, yaitu 120 triliun misalnya. Itu yang kita baca di Indonesia, anggaran yang dipakai untuk MBG ini lebih dari 150 triliun, bahkan lebih dari 230 triliun. Kalau kita lihat, baca betul-betul dalam literatur berita ataupun dalam FYP di TikTok ataupun di berita televisi, itu angkanya terpampang nyata. Makanya kalau Menteri Keuangan dimintai uang segitu banyak, alasannya untuk membiarkan ini berlangsung secara kontinu, secara konsisten, itu ternyata ditipu dengan kepala BGN, Pak siapa itu saya lupa, yang jadi tersangka itu ternyata tidak menggunakan anggaran itu sebagaimana mestinya. Malah dia membelanjakan yang tidak ada korelasinya dengan makanan. Sepeda listrik itu apakah ada korelasinya? Apa mobil listrik itu apakah ada korelasinya? Lalu sepatu di kaki itu apa ada korelasinya dengan makanan gratis? Lalu apalagi televisi, itu apakah ada korelasinya? Nggak ada, bos. Nggak ada. Ini orang makanya kemudian dia jadi pejabat, dia jadi kepala badan. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak dilakukan? Kalau pikiran saya membaca pikirannya Pak Dodon Indayana atau tersangka DN ini, ya seperti itu gitu. Saya baca dia punya kekuasaan, saya baca gini, dia punya kekuasaan, dia punya otoritas untuk mengatakan, oh ini benar nggak, oh ini salah nggak, atau ini yang benar, ini yang salah. Declare decisionnya dia itu sangat menentukan. Dia malah menggeser anggaran tersebut ke anggaran yang lebih luas lagi. Apa contohnya tadi? Pembelian televisi dengan 1.500 televisi, itu apakah ada korelasinya? Nggak ada, bos. Gitu. Makanya saya melihat kalau memang Pak Prabowo serius untuk membenahi secara struktural BGN ini, ya benahi secara serius dengan apakah itu mengganti kepala badan atau mengganti wakil kepala badan misalnya, itu agar kita bisa lihat nanti sebagaimana diasumsikan, sebagaimana diupayakan, dan sebagaimana diatur dengan sedemikian panjang gitu. Nah, saya lebih ke situ arahnya begitu. Terakhir, saya mau menunggu statement dari teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung, karena ini mengenai sistematisasi pemerintah untuk kedepannya. Terlebih juga ini khusus untuk MBG, yang memakan ini adalah masyarakat orang banyak. Maka saya menghargai itu, dan mudah-mudahan nanti MBG tersebut bisa menjadikan ruang dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.